paling krusial itu jangan selalu mengklaim sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Ada itu penceramah Ba'alawi itu, kalau tidak ada habaib Indonesia tidak merdeka. Dari mana ceritanya? Wong senior beliau-beliaunya itu Habib Utsman bin Yahya itu bukan memperjuangkan kemerdekaan, Pak, tetapi menjadi muftinya Belanda. Yang ngangkat Belanda sejarahnya kita tahu, Pak. Ya, yang pertama bahwa kesimpulan saya tes DNA itu otoritatif dan punya konsekuensi, tidak hanya valid tapi punya konsekuensi, bahkan konsekuensi hukum, dan bisa menjadi cara untuk menyelesaikan konflik misalkan tentang keturunan dan nasab. Yang kedua bahwa tesis Kiai Imaduddin seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bandani itu terus dianggap benar sampai kemudian ada tesis atau antitesis atau penelitian lain yang kemudian menggugurkan atau membatalkan keimah. Jadi jangan disalahkan kalau kemudian Robito Alawiyah atau mungkin peneliti-peneliti lain tidak sanggup dan tidak mampu membuktikan secara ilmiah dari manuskrip, dari data-data primer dan sejarah untuk membantah tesisnya Kiai Imad. Ya, dan sekali lagi bahwa kebenaran yang terus-menerus tidak bisa digugat atau disanggah itu ya menjadi benar terus. Gitu. Nasakh mansurnya itu tidak ada. Gitu. Yang ketiga, namun demikian, teman-teman habaib Ba'alawi tenang, tidak perlu ragu. Kita ini pengagum dzurriyyah Kanjeng Nabi. Kita ini hormat, kita ini tawaddu'an wa takriman, Pak. Selama satu, selama satu kita yakin ketakwaannya. Yang kedua, selama teman-teman Ba'alawi dan Habib ya baik dan mulia. Yang ketiga saya kira karena keilmuannya, alimul alamah, kira begitu. Saya juga membaca beberapa tulisan, beberapa kitab karangannya Habib, Pak. Meskipun tidak semua intelektual muslim itu habaib, Pak, atau dari klan Ba'alawi. Tapi banyak kitab-kitab yang dihasilkan oleh teman-teman Ba'alawi kita hormati karena keilmuannya. Dan jangan juga kemudian ilmuwan kita yang tidak punya nasab dzurriyyah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian tidak dihormati. Madzhabul arba'ah itu ya, kalau tidak salah Kiai Ubaid, itu hanya Imam Syafi'i, Pak, yang dianggap sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari, pengarang kitab Bukhari Muslim, itu bukan dzurriyyah Nabi. Bahkan Imam Al-Ghazali juga begitu, Pak, Ihya Ulumuddin. Luar biasa. Kalau Imam Syafi'i itu Quraisy gitu aja, Mas. Quraisy lah gitu, suku Quraisy. Ya. Artinya bahwa kita menghormati orang, termasuk teman-teman atau habaib Ba'alawi karena baik, karena ketawaannya, karena mulianya, dan karena ilmunya. Apakah benar mereka dzurriyyah Kanjeng Nabi atau tidak? Bagi saya nggak masalah, yang penting kriterinya itu. Nah terakhir, Pak Yusuf yang sama saya sampaikan, catatan saya, teman-teman, untuk teman-teman Ba'alawi ini, yang pertama stop dan hentikan pembelokan sejarah. Tolong hentikan manipulasi sejarah. Manipulasi sejarah tentang misalkan sejarah Wali Songo. Dulu tidak mengakui, sekarang mengakui. Tapi mengakui Wali Songo, tapi kemudian tidak mengakui keturunan Wali Songo. Itu juga menyinggung perasaan umat Islam, terutama di Jawa, di Indonesia, yang dari dulu meyakini dan faktual, dan kiai-kiai kita juga meyakini bahwa penyebar agama Islam pertama kali itu adalah Wali Songo. Yang punya kontribusi besar menyebarkan Islam di Indonesia itu ya Wali Songo. Jangan dibelokkan sejarah itu. Yang kedua saya kira, jangan stop pembelokan sejarah NU, Pak. Kiai-kiai kita, ulama sepuh kita itu, wah susah payah, Pak. Lahir batin mendirikan Nahdlatul Ulama. Jangan diklaim begitu. Nah yang ketiga, yang menurut saya paling krusial itu, jangan selalu mengklaim sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Ada itu penceramah Ba'alawi itu, kalau tidak ada habaib Indonesia tidak merdeka. Dari mana ceritanya? Wong senior beliau-beliaunya itu Habib Utsman bin Yahya itu bukan memperjuangkan kemerdekaan, Pak, tetapi menjadi muftinya Belanda. Yang ngangkat Belanda sejarahnya kita tahu, Pak. Bahkan ada salah satu kitabnya yang melarang, Pak, orang berjihad fisabilillah melawan penjajah Belanda. Nah, yang kedua saya kira stop eksploitasi umat. Janganlah umat ini kita kasihan, Pak. Kasihan. Jangan kemudian diberikan penjelasan, pernyataan atau fatwa-fatwa yang kemudian
Ya mohon maaf, bukannya tidak masuk akal Pak, tapi terlalu banyak ngarangnya begitu. Umat kita itu sudah baik, di bawah lindungan Nahdlatul Ulama. Nah yuk kita bekerja sama dengan baik Pak. Dan terakhir, bersikaplah tawaduk Pak. Bersikaplah tawaduk, equal, kosmopolit, egaliter. Karena salah satu keluar biasaan kemuliaan Nabi Muhammad itu adalah egaliter Pak. Kosmopolit Pak. Tidak membedakan umat Pak. Bahkan pernah suatu riwayat Nabi Muhammad itu pernah memberikan makan kepada orang buta yang ternyata orang buta itu Yahudi Pak. Orang Yahudi pun oleh Rasulullah dihormati, apalagi kita-kita ini yang Muslim dan NU lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.